datang di podcast Simslam. Nah, jadi untuk episode hari ini, gue perkenalan diri dulu. Jadi gue Niko di sini sebagai host yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih setengah jam ke depan. Nah, gue seneng banget karena bisa nge-podcast bareng teman-teman gue ini. Yang dimana pasti hari ini ya temanya bakal seru lah hari ini. Terus penuh insight, penuh info, juga bakal panas lah karena banyak. Pasti panas ini sih. Terus gue mau disclaimer dulu nih. Kita ini masih mahasiswa. Betul. Jadi mungkin banyak salah kata. Betul. Info, mohon dikoreksi ya. Jangan langsung ke kolom komentar ya guys. Diserang aja nih. Jadi buat tema hari ini, gue sebutin. Jadi tema hari ini kita bakal ngomongin soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Nah kita bakal membahas Timnas Indonesia ya. Aduh. Nah kita bakal ngebahas naturalisasi timnas Indonesia. Nah itu kita bahas lebih ke kayak ini tuh sebetulnya naturalisasi itu lebih ke solusi yang cerdas atau lebih ke ancaman identitas. Nah menurut gue sendiri itu topik ini benar-benar menarik banget karena nyambung sama beberapa aspek di dunia seperti olahraga, hukum, dan juga nasionalisme. Benar. Apalagi belakangan ini juga banyak banget pemain-pemain yang jago yang gabung ke timnas Indonesia. Kayak contoh ya yang baru banget itu ada Max Gilgers, dia itu main di Liga 1 Belanda, gimana jago banget. Liga 1 Belanda. Iya gitu. Ya. Terus di topik ini juga ada yang pro banget, ada yang lebih ke skeptis soal hal naturalisasi ini. Nah, sebelum kita benar-benar masuk banget ke topik yang kita ngobrolin nih, gue mau kenalin dulu dong ke teman-teman gue nih, kita bakal ngobrol sama siapa aja. Mulai dari Gue dulu nih. Halo semuanya, nama gue Christian Jamputra. Kenalin, mungkin kalau kalian lihat muka gue nih agak mirip sama ini ya. Ya, gue tuh saudara jauhnya si Mitoma ya, makanya gue pakai jersey Jepang nih ya. Boleh, itu sekian dari gue. Mungkin bro gue sekarang mau kenalan? Iya. Ini bronya Mitoma ya. Oke, sip. Oke, bro MU ini sebenarnya ya, saya itu the last Jogo Bonito ya sebenarnya. Yes. Ya. Walaupun MU tapi ya bisa lah setara-setara dikit lah ya. Jadi maksudnya lebih di atas. Nama gue Andi ya BTW ya itu. Ya. Berarti ada Chris sama ada Andi di sini. Jadi makasih banget buat kalian berdua udah perkenalan diri biar nanti audiens bisa tahu aja Pak. Nah, sebetulnya kita hari ini tuh bakal ngobrol topik yang lagi cukup ramai yang tadi gue bilang, yaitu naturalisasi pemain timnas Indonesia. Jadi ini tuh bisa dibilang isu, bisa dipandang sebagai isu, tergantung kalian memandangnya seperti apa. Tapi kita menganggapnya isu karena biar ada yang diobrolin lah. Jadi ini isu yang bukan cuma soal olahraga, tapi juga berkaitan sama kebangsaan, identitas dan juga masa depan sepak bola Indonesia. Sebelum kita terjauh nih, kita samain dulu kali ya frekuensi kita ngobrol. Iya. Boleh. Jadi gue bakal kasih fakta. Naturalisasi dalam proses sepak bola adalah proses seorang pemain sepak bola asing yang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara agar dapat bermain untuk tim nasional negara tersebut. Nah, sebagian orang melihat ini tuh sebagai solusi yang cepat. Jadi yang tadi gue obrolin, ada beberapa pandangan soal hal ini. Yang sebagian orang itu menganggap sebagai solusi yang cepat buat meningkatkan performa timnas. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang regenerasi pemain lokal. Kesempatan bermain dari pemain-pemain lokal, juga bahkan soal kebanggaan membela negara. Jadi kayak dia ini takutnya dia nutupin potensi dari anak-anak daerah dari Indonesia yang gimana dia jago main bola. Nah, gue pengen denger dari kalian berdua gimana. Nah, gue udah Andi dulu. Menurut lo gimana nih? Jadi kayak naturalisasi ini menurut lo gimana? Ada sisi manfaatnya nggak? Kalau dari sisi manfaat sih ada sih. Gue ambil dua aja deh ya. Biar Chris juga bisa dapat jawaban kan. Biar Mitoma bisa ngomong juga. Iya. Ya mungkin dari pertama ya. Ini kita ambil dari brandingan deh. Brandingannya kan wah bagus banget nih dari Belanda kan. Apalagi kan kita kan banyak banget ngambil dari Belanda ya. Itu bisa ngambil lah kayak misalkan contoh brandingan luar negeri, contohnya kayak Adidas lah, Adidas atau Nike lah, bisa lah. Itu kan lumayan tuh untuk Indonesia juga kan bisa untuk jangka panjang kan lumayan ya. Terus yang kedua kita ambil dari bidang ini deh, mengimprovisasi pemain timnasnya. Jadi mereka lebih bagus di performa timnya, iya. Mentalnya juga jadi bagus kan. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin Chris gimana Chris? Nah, gue mungkin ngelanjutin poinnya si Andi tadi ya, ngomongin tentang performa nih. Nah, kalau gue bakal
ngambil dua nih, jangka panjang sama jangka pendek nih. Kalau ngomongin jangka pendeknya, bener nih, gue setuju nih sama dari sini kok. Kalau ini bisa jadi solusi yang cepat. Kenapa? Karena bisa langsung ditarik, langsung dimainin. Nah, jangka panjang juga, ini juga bagus. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat kayak pemain-pemain dari Eropa, di liganya itu kan mereka latihannya itu secara latihan mereka lebih disiplin ya. Benar. Lebih ketat lah kan. Betul. Nah, itu harap kalau mereka bisa implementasikan di Indonesia sih, wah, kita bisa main ya skuad Garuda ya ke depannya ya. Pasti. Skuad Garuda gimana gitu ke depannya. Itu sih. Gue setuju sih, karena kalau misalnya dari branding, apalagi pemain-pemain luar itu kan, contoh kebanyakan naturalisasi kan pasti dari liga-liga yang kayak gila gimana ya, keren-keren banget kan. Betul. Contohnya kayak ada yang dari Liga 1 Belanda atau dari divisi, ada yang dari sekarang ada yang di Liga Jerman. Betul. Premier League juga ada ya. Iya, bentar lagi ada yang di Premier League. Ya. Nah, gue setuju banget dari branding, pasti kelihatan banyak orang yang bakal nonton geser nonton ke timnas Indonesia. Betul. Terus untuk performa ya pasti dong. Karena dari Jelas, Liga Eredivisie juga, kita lihat aja deh, dari Eredivisie sama di Liga Jerman itu ada yang kayak pemain tokoh banyak banget. Jadi mereka tuh berpengalaman lah buat ngelawan orang yang jago. Iya, betul. Ya. Gue malah jadi gue kasih fun fact aja ya. Boleh. Boleh. Apa nih? Pemain naturalisasi timnas Indonesia yang pertama kali naturalisasi yang resmi main di timnas Indonesia itu ada yang namanya Christian Gonzalez atau Eloko Christian Gonzalez. Eloko, iya. Jadi di tahun 2010. Nah, si Eloko ini awalnya dia main asing, yang dimana dia memilih berkarir di Liga Indonesia. Terus akhirnya dia mengambil kewarganegaraan Indonesia lewat jalur prestasi yang diberikan oleh Eloko ini ke Indonesia. Waktu itu impact-nya Eloko ini langsung gila, keren banget karena dia menurut pertama jadi timnas Indonesia, main timnas Indonesia dia langsung nyetak gol-gol yang penting di AFF dan bikin Indonesia maju ke final. Jadi itu banyak sejak saat itu gara-gara Eloko ini dia banyak yang mulai melihat naturalisasi itu sebagai cara cepat untuk menaikin performa timnas Indonesia. Menariknya lagi, efeknya tuh nggak cuma di lapangan, ada di hukumnya juga. Kita sebagai mahasiswa hukum juga bakal ngobrolin hukum di sini. Juga di regulasi. Setelah era Eloko, proses naturalisasi atlet Indonesia itu mulai punya jalur yang lebih gampang atau lebih jelas dan juga terstruktur lewat undang-undang yang ada. Jadi pemain asing yang udah lama berkarir di sini itu atau yang punya kontribusi besar lah seperti Eloko tadi, itu bisa lebih gampang diproses jadi WNI. Jadi bisa dibilang efek dari naturalisasi pertama itu masih kerasa banget sampai hari ini. Baik dari segi permainan timnas, minat penonton, juga maupun cara kita mengatur regulasinya juga mengenai naturalisasi ini. Masuk aja, gue mau langsung masuk ke satu nih. Tadi lu udah fun fact, langsung ngobrol kali ya. Boleh deh. Nah, menurut pandangan kalian, kenapa Indonesia itu ngambil kebijakan naturalisasi pemain asing ini buat jadi WNI? Mau dari siapa lu nih? Boleh dari Bro Andi deh. Langsung aja siapa yang? Oke. Kebijakan ya kenapa mengambil naturalisasi ya? Mungkin sih sama kayak tadi kan. Kita butuh pemain yang ada di posisi itu kan. Sekarang kan kita kayak kekurangan lah, misalkan contoh dari sisi striker. Kita ngomongin sekarang berarti. Iya, kita ngomong dari sekarang aja. Dari sisi striker kan kita lihat lah, kita kekurangan pemain yang bisa lari cepat di bagian striker. Mungkin tinggi udah ada. Cuman kan dari segi mental dan decision making tuh pasti kan beda kan. Kalau kita ambil naturalisasi kan mereka pasti udah berbeda dengan Indonesia kan. Iya, betul. Itu kan udah kayak pasti kelihatan lah. Nah, mungkin ya begitu sih kayak decision making mereka, mental in game, bahkan formasi dari in game juga kan lumayan kan. Itu kan berpengaruh juga tuh. Pengetahuan in game lah. Iya, betul. Coaching juga sama kan. Coaching kalau kita ambil dari luar juga bagus kan maksudnya kan. Nah, itu kan beda lagi formasinya, apapun strateginya itu pasti beda lagi sama yang Indonesia punya. Itu sih. Kalau dari gue sih nanggepinnya gini. Benar apa terkait posisi itu benar juga. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat tuh kayak kita lihat pemain-pemain kita yang terutama di liga-liga kita itu mereka masih mengandalkan skillnya aja nih kan. Betul banget. Kita masih kurang banget lah kalau di passing dan controlling bola tuh kita kayaknya masih kurang banget. Jadi kita tuh memang perlu ngelatih strategi dari timnasnya Garuda kita juga sih. Kalau gue dari segi gitu sih. Menarik banget sih kira-kira. Lanjut ya. Kalau misalnya gue mau nanya juga, kalau misal kita ngomongin nih, kan kita masih hukum. Betul. Kalau misalnya ngomongin dari sisi hukum di Indonesia, naturalisasi ini sebetulnya sah nggak sih? Kalau juga tuh. kalau ngomongin naturalisasi ya, ini kan sebenarnya kan tadi dibilang kan prosesnya dari WNA jadi WNI. Nah, itu kita sendiri ada undang-undangnya nih. Kita tuh berpacu pada UU 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Nah, itu tuh ngatur gimana cara WNA tuh jadi WNI. Itu bisa banyak tuh, antara hubungan darah kah, antara untuk masa tinggal di Indonesia kah. Kalau masa tinggal di Indonesia tuh minimal tuh 5 tahun tuh secara berturut-turut. Nah, atau yang tidak secara berturut-turut tuh selama 10 tahun tapi. Jadi sebenarnya secara ini sih sah-sah aja kok. Dan ini bukan hal yang baru kok. Terutama di ngomongin tentang sepak bola ya, kita mungkin bisa lihat gitu kayak skuadnya timnasnya Prancis, kita bisa lihat ya dari sepak bola kemarin ya. Betul. Kita bisa membayangkan 11 paru-paru kuda itu semua. Itu kan kebanyakan pemain campuran gitu ya. Betul kan? banget. Prancis bayangin sama naturalisasi. Iya. Contoh lah Mbappe kan. Mbappe itu wah bagus banget kan pemainnya. Dia paru-paru kudanya banget kenceng banget ya kan. Bolak-balik Finishing kan, bagus betul. gila udah. Berarti yang kesimpulan yang gue ambil berarti naturalisasi itu sah dan legal ya? Udah sah banget ya kan. Iya. Apalagi kan harus menyaratkan requirement ya pokoknya requirement lah. Mereka tuh harus requirement dari FIFA-nya kan. Misalnya kayak FIFA-nya tuh perlu misalkan mau dinaturalisasi nih orang, itu tuh lo harus 5 tahun di negara tersebut biar dinaturalisasikan. Itu kan hal yang udah di undang-undang itu udah ada gitu. Jadi ya nggak masalah gitu kan. Nggak cuma di undang-undang, dan di FIFA pun juga ngatur sebenarnya gitu. Tapi kalau dalam penerapannya itu kan harus ada keseimbangan kan? Masih butuh keseimbangan antara aturan hukum dan juga moralnya gitu. Ya, Oke. Kalau mau ngomongin moral ya, memang ini salah satu yang penting juga. Karena kalau kita tarik pemain dari luar terus buat tujuannya itu pure hanya untuk biar main di Indo gitu. Sebenarnya ini juga rada bahaya karena kalau mereka benar-benar cuman kayak kata kasarnya FOMO lah, Indo lagi bagus-bagusnya nih, lagi menang nih. Terus kalau lagi pas kalah tiba-tiba cabut aja. Nah kan itu kan bahaya juga kan. Rugi juga buat Indonya kan rugi. Nah, loyalitasnya di UU 12 itu juga nekenin kalau loyalitasnya ini tuh harus benar-benar dari dirinya sendiri gitu. Jadi mereka kita naturalisasi itu bukan karena untuk main bola doang, tapi karena memang juga cinta gitu sama Indonesia. Iya. Betul kan? Jangan cuman main, bentar sekali kalah langsung cabut kan. Aduh. Gimana ya? Realitasnya kan. Iya. Itu yang diperluin kan sama Indo kan. Oke, kita sekarang lihat lah dari perspektif FIFA lah. Kalau misalnya dari aturan FIFA, ya gue kan tadi kan dari ini ya, regulasi nasional kan. Betul. Kalau misalnya dari aturan FIFA tuh boleh nggak sih kita pindah ke warga negara terus kita main ke negara lain? Ya, boleh sih. Boleh sih. Tadi udah dijelasin juga kan kalau di awal tuh FIFA tuh ada peraturannya sendiri. Itu tuh di artikel 5 sampai artikel 8 tentang mengatur tentang pemain-pemain ini. Kalau dia punya hubungan darah itu hubungan darah yang jelas itu dia gampang banget. Lebih gampang. Iya. Tapi kalau dia dulunya pernah membela negara lain terus pengen ngebela negara baru nih, nah itu bakal lebih susah lagi daripada yang awal. Kan itu sama kayak residence requirement tadi kan. Itu kan sama. Jadi pokoknya kalau lu udah 5 tahun di negara tersebut itu kan lebih mudah. Nah, tapi kan kalau tadi yang dibilang sama ini kan sama Bro Chris ini, itu kalau misalkan dia udah punya related blood itu lebih gampang, bahkan cuma PSSI doang bisa langsung gitu, lebih cepat pokoknya. Jadi kalau misalnya dia punya darah sama dia udah main lama di negara tersebut, oke, ngerti banget. Udah mulai inilah gua. Asik aja. Asik. Seru nih. Terus kalau misalnya nih, berarti bener dong ya, FIFA tuh bener-bener atur supaya naturalisasi pemain itu nggak sembarangan. Betul. Harus sesuai prosedur kan? Pasti dong, iya dong. Karena kan juga topik yang sensitif juga nih terkait naturalisasi sebenarnya. Oke. Tapi jujur ya, gue sendiri sering banget gue dengar kalau misalnya timnas Indonesia itu kekurangan pemain di posisi-posisi krusial. Contoh yang gue tahu itu ada kita kekurangan striker, walaupun kita jujur yang gue tahu cuma oleh Romeni dan juga strike, tapi menurut gue masih kurang cukup untuk dua itu doang. Kita masih perlu banyak squad depth lagi lah intinya. Nah itu yang pertama itu juga striker dan juga punya yang tadi ketinggiannya, fisiknya, juga mentalnya, pengalaman di bermain level yang tinggi gitu. Menurut kalian gimana? Emang ini memang harus diisi naturalisasi atau emang kita harus nyari ke daerah-daerah? Mungkin sih menurut gua ya dari segi pandangan untuk negara kita nih dari gua ya kita butuh banget sih naturalisasi jujur ya, walaupun emang ada lokal yang bagus. Cuman kan kita butuhnya tuh di segi ketinggian, fisik, mental, dan cara decision play mereka kan. Itu yang penting kan, maksudnya dia sebagai striker. Gimana kalau kita masih lagi di counter, kita mau counter attack gitu kan. Bagian counter attack, kita tahu lah sekarang ya, sebelum adanya naturalisasi itu pemain kita tuh ngandalin cuman left wing sama right wing ya kan. Tapi iya sih, jujur masih kurang. Iya kan, itu kita mainnya cuman left wing, right wing, karena cepet kan, habis nanti kita bakal crossing ke tengah gitu. Nah, kan kalau kita nggak punya pemain yang tinggi dari fisiknya, habis itu mental yang kuat, habis itu punya strength yang kuat, itu kan susah juga kan nanti kita udah crossing ke tengah,
malah kayak jatuh atau apa Iya. gitu kan susah juga kan. Nah itu sih menurut gua penting banget ya. Habis itu ya mungkin decision dari PSSI atau lain-lain itu udah bagus banget sih menurut gua untuk memilih naturalisasi ini untuk jadi posisi striker itu sih, nyari posisi striker. Bener sih, setuju sih. Bahkan kalau ngomongin posisi yang krusial yang ngomongin sekarang, ya kita butuh striker. Tapi kalau kita ngomongin dari hasil naturalisasi sendiri, kita bisa lihat backnya kita sendiri juga ya. Back kita ini udah, wah tembok banget nih menurut gue nih. Itali, bro, Itali. Iya, udah Itali. Itali nih. Iya. Justin Hubner udah kayak Paulo Maldini tuh gue lihat-lihat terus karena ke orang. Iya main itu. Oh iya, ada juga yang main di Liga Italia, tadi gue lupa salah sebut. Dia lagi main di Liga Italia sekarang, jago banget. Dia masih muda. Terus dia kayak kelihatan loyalitasnya tuh kerasa banget buat Indo gitu. Si Wah. JZ. Oh, iya, iya, iya. Iya. Gue lihat yang di TikTok tuh ada yang kayak dia gimana sih? Dia lagi public speaking gitu ke kita Indonesia nih, kita harus berjuang lagi gitu. Keren banget. Keren Bela banget. negara ya. banget, Loyalitasnya, bela negara wah banget, cinta iya. banget Itu nih sama banget. Indonesia nih. Yang dibutuhin tuh ini yang Itu, dibutuhin. udah jago, loyalitas sama Indonesia. Nah, Itu. perlu banget tuh. Jangka panjangnya bro lumayan. Iya, bro. ya kan? Masih muda. Masih muda Iya. lagi. Nah, oke, kita sekarang udah bahas soal posisi yang krusial buat timnas. Nah, gue sekarang mau nanya ke kalian soal sisi permainannya, performa permainan timnas di lapangan. Nah, menurut kalian dampak dari naturalisasi ini ada nggak dampak langsungnya ke performa timnas deh? Jujur banyak gak sih? Banyak banget sih ya. menurut gua sih. Kalau gue sih dari segi mental boost dari tim ya. Bah, itu. Naturalisasi kan itu kan Iya. kayak siapa sih yang nggak bangga gitu. Wih, ada pemain Belanda nih masuk ke tim kita. Apalagi dari Liga 1 kan. Wah, Iya. siapa yang nggak bangga? Iya Itu kan? Liga mental 1 boost. Indonesia. Liga 1 Belanda, sorry. Oh. Ya kan. Liga 1 Belanda kan pasti kan siapa yang nggak hype? Wih, Oh, iya, bagus iya. banget nih pemain bagus, mental juga bagus, secara karir juga bagus. Siapa yang nggak mau? Iya, siapa Ya yang nggak mau kan? Dapatnya di striker, di back, defense itu kan siapa yang nggak mau kan? Maksudnya jadi mental boost untuk tim sendiri kan itu kan. Nah, Ya mungkin ada lagi satu lagi, mungkin kayak dari formasi. Dari formasi kan pasti itu bisa lah dari coach kita lah itu yang baru kan, coach kita baru kan itu kan. Kevin Kluivert. Ya, Patrick Kluivert. Patrick. Sorry. Iya, Patrick. Iya. Nyebut anaknya. Nah, dari si Patrick ini kan kelihatan lah dari formasi juga berbeda ya kan, ada yang Nah, berbeda. iya. Itu kan pasti inovasi yang baru untuk kita kan. Jadi performa tim kita jadi nge-boost lah untuk gua. Gitu Sebenarnya kalau ngomongin coachnya juga ya, ini ada perbedaan pandangan juga ya kalau antara Sintayong dengan Patrick Kluivert Pasti ini ya. dong, pasti. Nah kalau yang gue lihat ya secara pemilihan, aduh, Kata harus diperjaga. aduh ya juga ya Ji. Mau lanjut apa mau jadi? Enggak apa, lanjut aja Lanjut nggak apa. aja, Lanjut lanjut ya. aja. Oh, ya udah. Tadi gue lihat emang bener-bener ini sih naturalisasi emang bawa dampak banget bagus ke Kerasa sih. Kerasa banget sih. Ya. sekarang kita lagi di kualifikasi Piala Dunia, Piala Dunia. di ronde 6. Bayangin kita bentar lagi amin kalau bisa Masuk. ke Piala Dunia. Lawan top pemain top di sana. Tapi ya kalau di sisi lain, kalau misalnya menurut gua kalau naturalisasi ini nggak diatur dengan baik, itu juga bisa ada. Kalau bisa nggak diatur dengan baik ya, dan juga kayak bener-bener nggak jelas lah gimana. Itu menurut gua bisa menghambat regenerasi yang tadi gua bilang. Jelas Regenerasi. banget, Aduh. pasti banget sih. Ya, kalau misalnya dengan petik tidak diatur dengan baik dan juga bikin identitas tim itu nggak dipercayakan. Contoh, Betul. tadi kalau misalnya ada loyalitas pemain dari luar hanya memain buat brandingan doang. Iya, Ya. itu. Ya. Terus tapi kalau ngomong-ngomong soal efek di luar lapangan, gue mau nanya lagi sih. Yang banyak yang bilang tuh naturalisasi itu bikin sponsor sama media lebih tertarik. Betul. Itu bener efeknya kerasa banget kan? Kerasa banget. Kerasa dong jelas. buat brandingnya Jelas. kita kan. Iya. Hmm. Jadi gue ya mulai dari kayak misalnya ya bentar lagi ada main di Premier League Iya, itu betul. bakal branding ke Indonesia tuh ini orang Indo nih mungkin Gila. banyak yang nonton. Makin terkenal nanti kan Indo kan. Nah, iya Gitu. kan. Makin ditakuti itu yang Wes. dicari itu. Tadi ya. King Indo gini Iya. kan. Terus oke dulu aja lah ya. Boleh. Gimana dulu ya pertanyaannya yang berseru. Yang seru nih. Oke lah ya. Pemain naturalisasi kan emang pasti kebanyakan punya pengalaman di luar negeri. Nah, betul. paling kalau mentok-mentok di Malaysia. Iya. Itu pasti masih di luar negeri kan. Iya. Menurut kalian itu seberapa efektif transfer ilmu dan mentalitas dari liga luar ke sini? Wah ini sih menurut gua ini tuh Boleh. golden momennya Indonesia tuh bisa mendapatkan ide baru atau inovasi baru dari situ. Kenapa tuh? Siapa lu bro? Ini kan dapat ide dari luar negeri loh, bayangin. Ide baru, inovasi baru kan jadi kita bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi dari sebelumnya kan. Dan cepat juga ada kerasanya. Betul ya kan. Apalagi naturalisasi kan jalur VVIP nih ya kan. VVIP kan ini jadi bisa nambahin lah
misalkan performa nih kita kurang di mana. Firepower itu. Nah, firepower-nya tuh. Jadi power banget kan ini misalkan kita dapat striker mahal, bagus lah maksudnya kan. Itu jadi power kita lah Yoi. gitu. Bisa misalkan counter attack. Wah, ditakuti nih counter attack kita kan. Iya. Gila, back-back dari Bayern Munich dari Liga 1 Belanda. Iya nih. Iya. Setebal Italia banget nih, wah, gitu kan. Susah ditembus banget nih. Itu dia. Wes, asik banget ya kita ngobrol. Iya dong, tadi gila. Pertanyaannya seru-seru sih, gila. Berat banget tadi kan, gila topiknya. Wah, gila. Kalau ngomongin naturalisasi mah apa sih hot lagi hot-hotnya. Panas banget kan, lagi panas-panasnya, gila. Serunya sekarang. Nah, dari tadi gini kita kan berat banget ya. Kita santai aja kali ini. Boleh. Chill kan. Kita main game simpel-simpel aja dulu, kita tebak-tebakan gampang. Oke, boleh. Relax. Oke, sip. Jadi dari tim acara bakal tunjukin foto pemain salah satu timnas Indonesia. Terus ya tebak. Simpel gitu aja. Oke. Oke, boleh kita mulai aja kali ya? Boleh. Siapa dong? Ini siapa? Wah, ini mah sudah pasti naturalisasi kali ini kan. Ini makan roti nih biasanya nih. Tahu namanya Pasti apa? dong. Bisa sebut namanya? Namanya? J. Iya, pasti dong. Posisi apa? Posisinya Defender. apa? Oh, defender. Defender. Dia mah di mana sekarang? Main di mana sekarang dia? Dia lagi Main di main klub di lu nggak main di Liga klub lu Italia. Enggak dong, enggak bos, enggak pasti. Nggak mungkin, kan? Iya. Jadi dia ini sekarang lagi main di Liga Italia. Oh, yang tadi. benar. Tadi. Iya. Lanjut. Stop. Waduh, ini- Asnawi. Udah pasti dong, Asnawi ya. Ini pemain Indonesia dong, udah pasti. Kemana? Namanya Asnawi. Asnawi kan. Tahu nggak sekarang dia main? Kemarin sih terakhir lagi main sama Argentina ya. Iya, dia sekarang Iya. Kalau kayak gini sih. jadi for your information, ini dia lagi main di kalau nggak salah di Liga Thailand. Iya. Bisa langsung swipe? Nah, Rafael ini- Sturridge. Si striker kita nih was ya. Namanya siapa? Rafael Sturridge ya kan. Rafael Sturridge. Lanjut. Aduh, Ronaldo kita nih, nomor 7 kita nih. Marcelino ini. Marcelino. Ferdinand. Iya. Betul. Lanjut, Strat. Oh, udah keluar? Oke. Gitu kita sih gimana saudara? Wah, tapi seru lah, fun lah. Oke. Pengetahuan, Indonesia. iya. Dan nggak karbit nih gitu. Benar. Yoi. Kita lanjut aja kali ya. Langsung simpel aja ya. Oke, jadi di sini gue sebagai host gue mau langsung ngambil kesimpulan dari tadi kita pembicaraan selama kita ngomongin dari tadi. Intinya bisa kita simpulin kalau naturalisasi itu adalah langkah yang sah dan strategis yang didukung oleh hukum nasional dan aturan FIFA. Tetapi harus dijalankan dengan prinsip seleksi ketat, etika dan komitmen jangka panjang. Tapi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, naturalisasi bisa jadi bumerang, menghambat regenerasi. Contohnya, itu menghambat regenerasi, mengaburkan identitas timnas dan memunculkan ketimpangan dalam pembinaan. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau misalnya dikelola dengan benar dan dikelola dengan baik, seperti yang tadi pemain kita ada Rafael Sturridge, justru dia ini bisa memperkuat karakter dan juga kualitas timnas Indonesia, kayak bikin Indonesia betul. lebih jago lagi, jauh lebih jago dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman gue, Andi sama Chris. Hari ini udah temenin gue lah ngomong di podcast hari ini. Dan juga terima kasih di sini tim-timnya yang udah bekerja. Kita semoga semua bisa lebih bijak melihat isu naturalisasi ini, nggak cuma dari sisi-sisi negatif, tapi justru naturalisasi ini membawa banyak sisi-sisi positif, terutama dari performa tim dari nasional, terus dari loyalitas, nilai kebangsaan kita terhadap negara kita Indonesia. Segitu aja sih di podcast hari ini, gue sangat terima kasih ya. Makasih juga udah mengundang kita ya kan. Wah, gila. Bangga banget gitu. Ayo gitu aja sih guys, thank you semuanya udah nonton. Thank you. Thank you.